Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, adik-adik mahasiswa, selamat pagi menjelang siang ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa yang sempat hadir di pertemuan kita yang kedua, yang insya Allah materi yang akan kita dengarkan hari ini adalah terkait dengan konsep-konsep dasar ya tentang studi budaya lokal. Maksudnya kita akan sedikit banyak akan berbicara masalah pengertian atau definisi tentang budaya ya, apa itu budaya dan apa itu studi budaya lokal. Saya kira harapannya kelompok 1 sudah siap ya untuk presentasi hari ini di Zoom secara live ya. Atau mungkin juga kelompok 1 sudah menyiapkan video. Jadi boleh presentasi live, boleh juga video yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi untuk pemakalah berikutnya boleh memilih salah satunya ya, boleh presentasi live atau boleh juga melalui video atau video yang sudah dibuat supaya jauh lebih, menurut saya jauh lebih efektif kalau video sebenarnya, supaya karena apa yang kemudian disampaikan di video tersebut itu kan sudah dipikirkan dengan matang, sudah diatur secara sistematis. Saya kira itu saja sekedar pengantar untuk kita masuk lebih jauh ke materi terkait konsep-konsep umum studi budaya lokal ya. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi apakah kelompok 1 di sini sudah hadir di ruangan. Hadir, Pak. Baik. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mantap ya. Saya kira dengan kelompok 1 ini saya lihat sudah sangat siap untuk presentasi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan isi dari makalahnya secara ringkas ya. Mohon diperhatikan waktu untuk presentasi kelompok itu hanya 15 menit. Supaya saya juga ada waktu untuk menjelaskan materi ya. Waktu kita terbatas. Di Zoom ini hanya 40 menit. Jadi saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan makalahnya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa bertemu di perkuliahan daring ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang seperti saat ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempersilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Kepada pemateri pertama saya persilahkan.
A. Konsep umum budaya. Konsep umum budaya. Kata kebudayaan berasal dari kata bud dalam bahasa Sanskerta yang berarti akal. Kemudian menjadi kata budi atau tunggal atau budaya majemuk, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran dan akal manusia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kebudayaan berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya berarti pembuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia. Penambahan budaya. Kemungkinan yang lebih diharapkan dalam kontak antar budaya pada tingkat kelompok adalah adanya integrasi. Hal ini terjadi karena kelompok-kelompok yang berada mempertahankan identitas budaya mereka dalam beberapa hal, tetapi memunculkan penghargaan yang lain pada aspek-aspek yang mengatasnamakan kelompok. Bochner dalam Kisni 2005-193. Integrasi ini dapat terjadi dalam konteks pekerjaan dan politik yang disokong oleh sikap-sikap akulturasi, yaitu dapat terjadi A. Memelihara hubungan dengan kelompok lain. B. Mempertahankan identitas dan karakteristik budaya yang dimiliki. Pada tingkat personal atau pribadi, respon terhadap suatu konteks sosial integratif merupakan seperangkat sikap terbuka yang memungkinkan seseorang untuk menyeleksi, mengkombinasi, dan mensintesiskan ciri sosial yang berbeda tanpa kehilangan inti budayanya. Ia tidak chauvinistik tentang kebudayaan sendiri, tetapi menyadari sepenuhnya kekuatan-kekuatan dari tiap kelompok budaya dan yang bermacam-macam yang ia hubungi. B. Gambaran umum tentang peradaban. A. Pengertian peradaban. Sebagai penulis sejarah, peradaban mendefinisikan peradaban sebagai sistem sosial yang membantu manusia dan untuk meningkatkan produktivitasnya di bidang kebudayaan. Sebuah peradaban adalah bentuk yang paling tinggi dari suatu kelompok masyarakat dan tatanan yang paling luas dari identitas budaya kelompok masyarakat manusia yang dibedakan secara nyata dari makhluk-makhluk lainnya. Ia terdefinisikan baik dalam faktor-faktor objektif pada umumnya seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan-kebiasaan institusi maupun identifikasi dari yang bersifat subjektif. Masyarakatnya mempunyai peradaban bersifat namun juga hidup sangat lama. Ia berkembang, beradaptasi, dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Realitas yang benar-benar dapat bertahan dalam waktu yang lama. Keunikan dan esensi utama historinya yang panjang. Peradaban adalah fakta kesejarahan yang membentuk dalam kurun waktu yang sangat panjang. Kekuasaan berkembang dan jatuh, pemerintahan. Peradaban tetap ada yang menopang kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan bahkan unsur-unsur peradaban itu: 1. Sains, 2. Bahasa. Baiklah, saya kembali kepada moderator.
Baiklah, saya persilahkan pemateri yang kedua. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh oleh Rahma. Islam, periode modern sejarah Islam belum bermula dari tahun 1800 Masehi dan berlangsung sampai sekarang. Di awal periode ini kondisi dunia Islam secara politis berada di bawah penetrasi kolonialisme baru pada pertengahan abad ke-20 Masehi. Dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajahan Barat. Periode ini memang merupakan zaman Islam sejarah mengalami kemunduran di periode mana nih? Periode ini memang merupakan zaman kebangkitan kembali Islam setelah mengalami kemunduran di periode pertengahan. Pada periode ini mulai bermunculan pemikiran pembaharuan dalam Islam, kemajuan peradaban dan masa lebih dari 7 abad. Masa kekuasaan Islam di sepanjang umat Islam telah mencapai kejayaan di sana, antaranya kemajuan intelektual dan filsafat. Konsep budaya lokal. Silakan dilanjut ya. Mana kelompok, mana pemateri? Kenapa hilang? Oke, baik, saya lanjut. Konsep budaya lokal. Kebudayaan beroleh dari belajar. Kebudayaan yang dimiliki oleh manusia atau masyarakat bukan merupakan suatu yang sifatnya kodrat atau budaya diturunkan tidak secara biologis atau pewarisan melalui unsur genetis atau keturunan, melainkan kebudayaan itu timbul dari buah pikiran manusia. Manusia dikaruniai akal oleh Allah supaya manusia itu berpikir. Dengan adanya akal, inilah yang nantinya dapat membedakan sebuah kebudayaan, yaitu perilaku yang dasarnya dari buah akal pikiran manusia dan dasarnya dari insting hewan. Kebudayaan milik bersama.
Agar dapat dikatakan sebagai suatu kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan seorang individu harus dimiliki bersama suatu kelompok manusia. Para ahli antropologi membatasi diri untuk berpendapat suatu kelompok mempunyai kebudayaan jika para warganya secara bersama memiliki sejumlah pola-pola pikir dan berkelakuan yang sama yang dapat melalui proses belajar. Dari sinilah nantinya akan muncul suatu kebersamaan dan menimbulkan suatu nilai-nilai kepercayaan mereka anggap itu baik dan meyakininya. C. Kebudayaan sebagai pola. Dalam setiap masyarakat, oleh anggotanya dikembangkan jumlah pembatasan terhadap kebudayaan. Pembatasan itu dilakukan untuk membuat suatu nilai atau norma yang nantinya akan dianggap sebagai suatu yang wajar keadaan tentu. Sekian dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Sudah ya. Bagaimana kelompok 1? Mana moderatornya tadi? Ditutup ya kalau sudah kelompok 1. Tolong percepat waktunya karena terbatas waktu kita. Baik, saya moderator karena moderator yang pertama jadi kalah karena ada baik kalau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih kembali forum. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 1 atas presentasinya yang menurut saya sangat panjang ya. Sedikit masukan untuk kelompok 1 dan terkhusus juga kepada semua kelompok ya. Semua kelompok yang akan presentasi berikutnya mohon paling tidak dibuatkanlah PowerPoint ya supaya penjelasan makalah itu bisa ringkas, padat dan jelas ya. Bukan saya menilai bahwa kelompok 1 tidak lengkap, sangat lengkap menurut saya. Tapi alangkah bagusnya kalau presentasi itu hanya yang dijelaskan itu hanya poin-poin besarnya saja, poin-poin yang dianggap penting di dalam sebuah pembahasan ya. Saya pikir itu sekedar masukan untuk kelompok 1 dan kelompok makalah berikutnya. Tolong dibuatkan minimal catatan atau kalau tidak mau repot tulis poin-poin besarnya saja yang ingin disampaikan ya. Jauh lebih bagus lagi kalau dalam bentuk PowerPoint ya. Baik, itu sekedar masukan untuk memperkuat materi kita hari ini. Saya ingin mempertegas kembali materi dari kelompok 1. Mohon adik-adik mahasiswa perhatikan dengan cermat ya. Akan saya share PowerPoint. Oke, sudah kelihatan ya PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Baik, sebelum saya lanjut, mohon yang lain tetap mengaktifkan
videonya ya, supaya wajahnya kelihatan karena Zoom ini direkam ya. Saya lihat tadi ada beberapa yang belum mengaktifkan videonya. Baik, saya lanjut. Materi kuliah kita hari ini adalah terkait dengan konsep umum tentang budaya, peradaban, dan studi budaya lokal. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar masing-masing pengertian budaya, peradaban, dan studi budaya lokal. Tapi satu hal yang belum disampaikan oleh kelompok 1, sebenarnya ini saya anggap penting ya. Ketika kita mendefinisikan sesuatu, kita harus pertegas dari segi etimologi dan terminologi, dari segi bahasa dan istilah. Itu sangat penting ya, apapun yang akan kita definisikan itu kita harus jelaskan satu persatu apa pengertiannya dari sudut pandang bahasa, dari segi etimologi. Apa pengertian sesuatu itu dari segi istilah atau menurut pakar ya. Nah, ini juga penting. Tadi saya mendengar kelompok 1 tidak menyebutkan siapa pakar yang menyebutkan pengertian tersebut terkait budaya ya. Jadi saya mulai pengertian budaya itu dari segi bahasa, etimologi itu berasal dari Sanskerta. Sudah disinggung oleh kelompok 1 ya. Budaya atau budi. Yang intinya berarti akal pikiran manusia. Nah, berbeda halnya kalau kita mengkaji budaya itu dari segi bahasa Inggris, culture. Kalau dari segi bahasa Inggris itu culture itu diserap dari bahasa Latin ya, cultura dan colore atau sebuah kata kerja yang berarti mengolah tanah atau bertani. Nah, sudah dijelaskan juga oleh kelompok 1, saya hanya mengulangi supaya lebih diingat kembali arti budaya dari segi bahasa secara harfiah. Kemudian secara istilah dan konsep perlu dibedakan ya. Budaya kalau dari segi istilah itu berarti sebuah gejala sosial yang cenderung meningkat atau perlu ditingkatkan. Contoh misalnya istilah budaya korupsi, itu semacam gejala sosial ya, permasalahan sosial yang cenderung meningkat di Indonesia. Nah, itu salah satu contoh yang dimaksud budaya dari segi, kalau kita melihatnya dari segi istilah. Penggunaannya tergantung konteks ya. Bisa juga budaya malas ya, misalnya di dalam konteks perkuliahan, maka kita biasanya akan menemukan ada budaya malas dari mungkin saja dosennya malas atau bisa juga mahasiswanya malas ya. Ya, itu beberapa contoh penggunaan konsep. Jadi istilah ini secara istilah itu budaya bisa digunakan dalam percakapan atau komunikasi sehari-hari. Kalau secara konsep maka ini akan merujuk kepada sebuah ilmu pengetahuan ya, tergantung dari sisi mana kita melihatnya, dari ilmu mana kita melihat pengertian budaya tersebut. Tetapi sebenarnya kalau kita meninjau sejarah, kata budaya itu sebenarnya berawal dari pertama kali digunakan sebagai konsep itu di dalam buku yang dikarang oleh Klemm di Jerman ya, tahun 1843. Nah, saya percepat, kita lanjut di pengertian budaya secara terminologi. Dalam hal ini pakar ya, ada 2 pakar yang saya kutip pendapatnya terkait dengan pengertian terminologi budaya. Adik-adik mahasiswa bisa baca di sini, menurut Raymond itu adalah keseluruhan cara hidup, way of life dalam sebuah masyarakat tertentu ya. Kemudian Raymond memberikan penekanan bahwa budaya itu dipelajari oleh individu-individu dalam masyarakat dan juga dipakai secara bersama, digunakannya oleh seluruh anggota atau individu dalam sebuah masyarakat. Kalau kita meninjau pengertian pakar di Indonesia, salah satunya adalah Koncharaningrat, seorang pakar kebudayaan sekaligus juga sebagai ahli antropologi.
mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah bisa kita lihat dari dua sisi. Pengertian kebudayaan secara sempit dan secara luas. Kalau secara sempit berarti hal-hal, aduh mati.